Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bertemu kembali dengan Pak Imam pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengawali pembelajaran di siang hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Yanwar. Silahkan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Hadir yang terakhir Jayanti? Hadir, alhamdulillah. Di siang hari ini semuanya hadir. Untuk selanjutnya silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, kita cek pakaiannya Mas Hafiz. Tolong itu bajunya dimasukkan biar kelihatan lebih ganteng. Nah, dimasukkan yang rapi, semuanya sudah kondisi rapi, kelasnya juga sudah bersih. Silahkan duduk kembali. Kita bisa berdiri dulu. Baik, siap ya. Selamat pagi. Pagi. SMP Negeri Pramel tetap semangat luar biasa. SMP 2 itu Beriman berprestasi, terampil berbudaya, menjaga tunas bangsa. Sembero bisa. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Novel telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan Yel-Yel SMP Negeri 2 Ampel. Selanjutnya, kemarin kita sudah belajar materi Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu artinya apa? Masih ingat? Apa itu Al-Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Kedua, bagaimana kita bisa menggambarkan sejarah perkembangan peradaban Islam ini dengan cara yang informatif dan menarik. Pada pembelajaran ini nanti tujuannya yaitu melalui metode pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat menciptakan sebuah diagram waktu atau timeline yang menggambarkan perkembangan peradaban Islam selama masa pemerintahan Bani Umayyah, sehingga mereka dapat mengekstraksi nilai-nilai Islami dari kemajuan peradaban tersebut. Terus selanjutnya, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertama yaitu nanti Pak Imam akan menayangkan sebuah video. Di dalam video tersebut berisi tentang materi-materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Terus yang keempat, menyusun proyek, yaitu nanti kalian membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Membuat diagram waktu dengan menggunakan aplikasi Canva, boleh apa itu capcut itu juga boleh. Terus yang kelima yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok. Setelah nanti diagram waktunya jadi, terus kita presentasikan di depan. Dari situ ada yang ditanyakan dulu mengenai langkah-langkah kegiatan? Tidak, cukup paham. Nah, selanjutnya, di sini Pak Imam akan menayangkan video pembelajaran. Silahkan dilihat, difahami. Untuk poin-poin pentingnya silahkan dicatat. Oke, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Bangun Masjid Umayyah di Damaskus. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keagungan dinasti tersebut. Arsitektur masjid ini menjadi model bagi masjid-masjid berikutnya di seluruh dunia. Dinasti Umayyah memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kekhalifahan. Sistem administratif ini membantu menyatukan wilayah yang luas
dan mempermudah komunikasi serta administrasi kekhalifahan. Dari materi tersebut ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham. Apa yang membedakan ilmu pengetahuan pada masa sebelum Daulah Umayyah dan era Daulah Umayyah? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pernah kita pelajari di materi-materi sebelumnya tentang sejarah bahwasanya sebelum era Bani Umayyah itu namanya era Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu 4 sahabat Nabi. Pengembangan ilmu pengetahuan sebelum dan ketika era Daulah Umayyah. Paham sampai situ? Paham? Oke. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Tidak. Kalau tidak, oke, selanjutnya Pak Imam ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Nah, untuk kelompok 1 ada Azza, Sifa, Salsa sama Januar. Kelompok 2, kelompok 5 Elva, Maesti, Quinsa sama Zainal. Nah, silahkan untuk berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yo, silahkan menyusun tempat untuk diskusi yang paling nyaman menurut kalian. Yo. Ini adalah lembar kerja peserta didik LKPD-nya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kelompok 2 mana? Oke, ini LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir apa? Keliru mas, keliru. Terakhir kelompok 5. Oke. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah? Oke. Saya jelaskan dulu untuk pengisian LKPD. Pertama yaitu di situ ada materi. Materinya yaitu Damaskus sebagai peradaban Timur Islam. Kelompoknya nanti silakan diisi kelompok berapa, nama anggota kelompok silakan diisi nama anggota kelompokmu masing-masing, diterapkan di masa sekarang. Dari kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah, diskusikan pelajaran dan hikmah apa saja yang dapat diambil dari kemajuan peradaban tersebut, terutama yang berkaitan dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan moral. Proyek ini butuh waktu berapa menit? 30. Ada yang lain? Oh, saya kurang mahir di dalam desain Pak, saya minta 50 menit. Ada? Tidak. Sepakat 30? Oke, kita sepakati waktu untuk menyelesaikan proyek ini adalah 30 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Yuk. Yuk, gunakan HP-nya. Sementara gunakan HP-nya untuk browsing dulu. Yang 3 browsing, yang 1 desain. Menit lagi. Setelah mungkin ada yang sudah jadi silakan dikirim ke apa itu grup WA. Silakan dikirim ke grup WA. Sudah Pak. Sudah dikirim. Sudah. Oke, kelompok ini sudah. Yang lainnya? Sudah dikirim semuanya. Oke, silahkan presentasikan ke depan. Yang pertama, silahkan presentasikan untuk kelompok 5.
Kelompok 5 silakan maju ke depan. Nah, akan saya tayangkan hasil proyek kalian. Timelinenya tentang nilai-nilai Islami pada masa Bani Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi dari kelompok 5. Ini adalah hasil karya dari kelompok 5. Ini karyanya, sekarang kamu mendeskripsikan, mempresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesi Nur Ainif, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Mahesi, Octavia Variana, Zainal, dan Binsa. Jadi, apa saja nilai-nilai Islam yang bisa diekstraksi dari kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah? Diskusikan pelajaran dan hikmah apa saja yang dapat diambil dari kemajuan peradaban tersebut, terutama yang berkaitan dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan? Ada yang bertanya untuk kelompok 5? Oke. Pertanyaannya apa? Perkenalkan, saya Jenny dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, salah satu kemajuan Islam pada era dinasti Umayyah adalah dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan penerjemahan karya ilmiah. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan era sekarang? Oke, silakan dijawab. Izin menjawab, salah satu nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sekarang adalah dengan semangat pentingnya menuntut ilmu seperti apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini diterapkan pada masa dinasti Umayyah dengan melalui dukungan terhadap penerjemah karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Oke. Cukup? Ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke, kalau tidak silakan disampaikan kesimpulannya dan ditutup. Kesimpulannya, masa Bani Umayyah memberikan banyak pelajaran penting terkait nilai-nilai Islam yang diaplikasikan dalam pemerintahan sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, dan pentingnya ilmu pengetahuan diterapkan secara luas dan menjadi landasan bagi kemajuan peradaban. Warisan moral dan intelektual Bani Umayyah berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut peradaban Islam di masa mendatang, terutama di bawah dinasti Abbasiyah. Oke, terima kasih. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus yang menarik. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 5 dan ada pertanyaan yang cukup menarik. Kita belajar tentang sejarah. Nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini. Sejarahnya sudah dulu, dinasti Umayyahnya sudah dulu, dinastinya sudah hancur, khalifah-khalifahnya sudah meninggal. Tetapi itulah salah satu contoh nilai-nilai yang bisa kita adopsi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu semangat untuk menuntut ilmu. Nah, oke, lanjut. Silahkan untuk kelompok 2. Kelompok 2, silahkan presentasikan ke depan. Perkenalkan, nama saya Eka Nursyana dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Jayanti Amel. Kelompok saya mendapatkan pertanyaan, apa peran ilmu pengetahuan dalam perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah? Identifikasikan kemajuan dalam bidang sains, matematika, dan filsafat, serta bagaimana Bani Umayyah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan ajaran Islam. Firman, karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini membuka pintu bagi perkembangan sains di dunia. 2. Kalender Islam disempurnakan berdasarkan pengamatan astronomi, bidang matematika seperti geometri dan aljabar mulai dikembangkan. Ini adalah bentuk tentang timelinenya. Di situ judulnya yaitu timeline peran ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi lebih fokus ke ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah dengan berbagai penjelasan tersebut. Di sini sudah sesuai, ada tahunnya, ada penjelasan pada tahun itu terjadi apa, perkembangan apa. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, silakan bertanya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Januar Sekepataki
perwakilan dari kelompok 1. Izinkan saya bertanya, apakah setelah runtuhnya Daulah Umayyah, perkembangan yang pernah dihasilkan juga berakhir? Mohon dijelaskan kembali. Oke. Izin menjawab. Meskipun Bani Umayyah runtuh, dasar-dasar ilmu pengetahuan yang mereka bangun berlanjut dan diwariskan kepada dinasti Abbasiyah. Oke. Jadi setelah hancurnya dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh Bani Umayyah itu tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya Daulah Umayyah. Akan tetapi justru itu adalah menjadi pondasi untuk generasi selanjutnya lebih maju dan lebih maju sampai sekarang. Bahkan sekarang ada di Indonesia itu Al-Quran dengan terjemah bahasa Indonesia. Kita bisa belajar ilmu fikih dengan membaca sesuai dengan bahasa kita. Nah, itu adalah proses perkembangan yang terus berlanjut hingga di zaman sekarang. Jadi perkembangan itu tidak selesai bersamaan dengan selesainya Daulah Umayyah. Paham? Oke. Selanjutnya kelompok 1, proses pembuatan proyek kita hari ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil pekerjaan kalian tadi itu sudah sangat sekali menarik. Kalian cukup mahir, bahkan mahir sekali di dalam menyampaikan sebuah sejarah dalam bentuk sebuah infografis atau timeline. Nah, dengan cara seperti itu orang akan lebih tertarik untuk membaca. Orang lebih tertarik untuk memahami daripada kita sampaikan dengan bentuk kalimat yang panjang. Nah, maka itu tadi diskusi kelompok, kerjasama yang baik itu perlu kita tingkatkan untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak kita masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan dibaca. Yo, silakan dibaca, silakan berdiri. Berdiri ya, berdiri. Nah. Kesimpulan yang pertama, Daulah Umayyah di timur menjadi pusat perkembangan peradaban Islam yang signifikan melalui pembentukan pemerintahan pusat di Damaskus dan pemberontakan Bani Abbasiyah. Oke, silahkan duduk kembali. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya Pak Imam ingin membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi silahkan diisi. Pembelajaran ini menyenangkan, silahkan diisi. Menyenangkan karena apa? Tidak menyenangkan karena apa? Itu. Di sini ada asesmen sumatif untuk mengukur kemampuan kalian, untuk mengukur tentang pengetahuan kalian. Akan saya bagikan ini alamat Google Form. Pilihan ganda silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah semuanya tadi ketika mengerjakan asesmen sumatif, di situ sudah tercantum nilainya masing-masing. Ada nilainya masing-masing berapa. Yang di bawah 70 nanti di rumah silahkan mengerjakan uji kompetensi 1 di buku LKS kalian masing-masing. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang materi perilaku jujur dan amanah. Perilaku jujur dan amanah. Jadi di rumah silakan dibuka materinya itu, dibaca-baca dulu, digarisbawahi mungkin ada istilah-istilah yang kurang paham. Terus di pertemuan yang akan datang kita bahas materi itu, mungkin yang belum paham bisa ditanyakan sama Pak Imam di pertemuan yang akan datang. Oke? Mungkin itu pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita berdoa dulu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr wal Asri bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillah.
sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga kita di pertemuan yang akan datang masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.